Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Pada video ini saya akan membahas yakni apa sih itu fungsi dari Windows Insider Program dan manakah yang cocok untuk kita pilih ketika ingin mencobanya. Nah, saya yakin teman-teman belum memahami ya apa sih itu pengertian dari Windows Insider Program. Nah, mungkin di antara kalian udah paham ya, tapi buat yang belum, nah pada video ini kita langsung aja mulai membahasnya. Nah, langsung aja. Pertama, Windows Insider Program yang kalian lihat di Windows kalian ya ketika masuk setting, ini adalah berfungsi untuk kalau kalian itu ingin mencoba kira-kira OS atau build apa yang akan diluncurkan oleh perusahaan berikutnya. Ya, kalau kalian ingin kepo seperti itulah kata ya. Nah, ini sama kayak misalnya di Apple, kalian ingin mencoba OS berikutnya apa aja gitu ya, atau misalnya di Android. Nah, jadi untuk Windows dia juga punya seperti itu teman, tapi disebut sebagai Windows Insider Program ya. Jadi fitur yang kalian lihat pada Windows kalian itu di settings itu berfungsi kalau kalian tuh ingin kepo atau ingin mencoba OS berikutnya. Nah, tapi saran sebelum mencoba kalian tuh harus make sure ya sudah punya akun Microsoft. Yang kedua juga make sure sudah mengaktifkan seperti yang ditulis ini ya, tuh ya. Jadi kurang lebih Windows Insider Program itu seperti itu teman-teman ya. Karena yang namanya operating system ya itu punya ketika sebelum finalnya itu punya berbagai tahap dulu ya, kan nggak mungkin langsung begitu final aja ya, pasti ada tahap-tahapnya gitu ya. Nah, makanya kita sebagai para developer, sebagai para pengguna khususnya, itu disuruh coba ya. Jujur kalau saya sih nggak pernah coba ini ya, cuman kalau kalian mau coba ini bagus juga. Kalau saya sih lebih menunggu OS-nya final dibanding mencoba secara beta maupun sebagainya gitu ya. Nah sekarang ketika teman-teman bertanya, kira-kira mana sih Bang yang cocok gitu ya ketika kita ingin mencoba fitur dari Windows Insider Program ini ya. Nah kalau kita lihat di halaman Microsoft itu terdapat berbagai 4 ya beta channel atau 4 versi ya. Ada Windows Canary Channel, ada Canary Dev Channel, ada Beta Channel, dan Windows Release Preview Channel. Nah, ini biasanya empat ini ya, ini sering muncul ya di dalam fitur Windows Insider Program. Nah, kira-kira mana sih yang cocok buat kita pilih? Nah, perlu kalian ketahui ya, kalau masing-masing channel ini secara arti ini adalah bertahap-tahap semua teman-teman ya. Ya, nah ini ya, baik beta, dev maupun canary dan juga release preview channel. Nah, ini semua ini ya, ini adalah pertahapan ya, bukan berarti ketika teman-teman pilih channel ini semua itu udah final ya. Gitu. Misalnya kayak beta, ini adalah versi di mana itu masih dalam tahap rampung, cuman belum begitu 100% penuh gitu ya. Nah, kalau dev ini adalah suatu program bisa dibilang ya, atau fitur kalau kalian tuh ingin membantu Microsoft membuat aplikasi gitu ya, atau buat mereka gitu ya. Nah, ini biasanya sih kurang lebih seperti itu ya. Coba kalau kita lihat masuk websitenya, open new tab, ya kurang lebih kayaknya gitu ya teman-teman kalau untuk dev channel ya. Kalau beta channel ini pasti sudah tahu lah kalian ya. Beta itu artinya adalah OS-nya udah sempurna, cuman masih dalam tahap belum begitu sempurna ya. Nah, gini kurang lebih seperti itu. Tuh, ya ini kalau di Windows 11. Kalau saya sih masih Windows 10 ya. Nah, jadi mana kira-kira yang cocok ya? Kalau saran saya adalah teman-teman yang cocok yang ini teman-teman ya. Karena ini lebih bagus kalau kalian pilih. Kalau misalnya kalian pilih yang 3 ini sih masih belum begitu sempurna ya. Ya, kalau saya pribadi jujur, saya nggak pernah mencoba ya fitur Windows Insider Program ya, karena saya lebih menunggu OS-nya itu selesai dibanding menggunakan yang kayak gini-gini nih. Sama kayak misalnya ketika saya upgrade iOS gitu ya, atau Android. Jadi saya lebih menunggu OS-nya itu final. Nah, tapi kalau kalian itu terserah kalian, kalian mau pilih yang mana. Tapi kalau saran saya, ketika kalian ingin mencoba yang namanya fitur Windows Insider Program, ya saran saya pilih yang ini aja nih, karena ini lebih bagus ya, karena ini sudah mendekati arti dari final ya. Nah ini nih yang ini nih, tuh misalnya kayak gini nih, kita coba di untuk tab. Nah gini tuh ya, tuh. Nah jadi kalau kalian mau pilih ya saya ini aja nih ya. Tapi perlu diingat, pastikan sebelum kalian pilih tuh make sure kalian tuh sudah backup semua data-data kalian. Jangan sampai ketika kalian ingin mencoba fitur ini malah hilang semua. Jadi kalau kalian mau coba ya sama saya yang ini aja, dan make sure don't forget for backup first ya. Jangan lupa backup dulu seluruh data kalian, oke? Nah, so demikian ya pembahasan kalian, dan sekali lagi ini semua tergantung kalian ya, karena masing-masing pengguna tuh punya selera masing-masing mau pilih yang mana, oke? Nah, kurang lebih demikian ya, semoga bermanfaat. Thank you, kurang lebih mohon maaf jika ada kurang kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.